Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak Ustaz sekalian? Sehat-sehat semua? Ya, mudah-mudahan di Ramadan kali ini semuanya dalam keadaan baik, ya, bersemangat dan kemudian juga berlomba-lomba, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengisi amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, hari ini sudah Ramadan yang keberapa? Oke, bagi yang laki-laki, gimana nih semua Ramadannya, puasanya? Lengkap? Sudah ada yang tinggal belum? Oke. Nah, bagi yang belum ada tinggal puasanya, alhamdulillah, ya. Terus bermujahadah sampai akhir Ramadan nanti, ya. Bagi yang mungkin dalam keadaan sakit atau bepergian perjalanan jauh sehingga harus membatalkan puasanya, jangan lupa nanti di luar Ramadan harus mengganti puasanya. Baik, anak-anak sekalian, kita di tahun ini masih seperti tahun yang lalu, ya, dalam kondisi harus menjaga diri kita dari pandemi COVID-19, ya. Dan itu akhirnya membuat kita semua belajar dengan kondisi daring. Termasuk hari ini, ya, saat ini kita mengikuti pesantren kilat ini dengan cara daring, ya. Dan Ustadz pun tidak bisa bertemu langsung dengan anak sekalian. Tapi insya Allah melalui video ini Ustadz menyapa anak-anak Ustadz semua dan semoga semuanya berbahagia selalu. Oke, baik, bersama saya Ustadz Muhammad Khairil dan tema yang akan kita angkat adalah tentang indahnya Islam. Ya, apa? Indahnya Islam. Nah, ini sebuah judul yang sangat menarik sekali karena banyak orang-orang Islam sendiri yang kadang-kadang tidak memahami apa sih kehebatan Islam, apa sih keindahan ajaran Islam yang ternyata tidak hanya dikagumi oleh orang Islam sendiri bagi yang mau memahaminya, tapi juga banyak dikagumi oleh orang-orang yang di luar Islam, sehingga akhirnya banyak mereka yang dulunya tidak suka dengan Islam, tapi ketika mereka mempelajarinya, mereka menemukan keindahan Islam dan akhirnya dengan ikhlas masuk dalam agama Islam. Nah, berbicara masalah ajaran Islam, ya, anak-anak sekalian, ada banyak nama agama yang kita kenal di dunia ini, ya, saat ini, ya. Ada disebut dengan agama-agama Samawi, ada agama Ardi, ya. Agama Samawi itu adalah agama yang induknya itu berasal dari yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, gitu katanya, ya. Nah, tapi ada yang menyimpang, ada yang masih lurus. Nah, yang menyimpang itu adalah selain dari ajaran Islam. Itu harus kita yakini bahwa inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diterima di sisi Allah hanyalah apa, anak-anak? Islam, betul, ya. Jadi tidak boleh ada istilah bahwa agama Islam itu sama saja dengan agama lain, ya, sama baiknya dan sebagainya. Benar bahwa semua ajaran agama itu umumnya mengajarkan kebaikan, tapi tidak boleh kita menyatakan bahwa Islam sama saja dengan agama yang lain. Kenapa? Karena Allah sendiri membuat pembedaannya di antara dalam surah Al-Kafirun. Ya. Ayo hafal semuanya. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Nah,
Dari surah Al-Kafirun ini, diantaranya kita bisa melihat di ujung ayat Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Dalam hal berhubungan sesama manusia, kita ada toleransi, saling tolong menolong. Tapi dalam hal akidah, kebenaran agama, kita harus yakin dengan ajaran kita bahwa Islam adalah agama yang paling benar yang kita yakini. Setuju? Baik ya. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, anak-anak Ustadz bangga nggak dengan ajaran Islam? Bangga nggak menjadi seorang Muslim? Ayo, apa yang membuat anak-anak Ustadz bangga dengan Islam? Ada yang tahu? Ya, tentunya kita akan bisa melihat atau bisa bangga dengan ajaran Islam ketika kita paham ya berbagai keindahan dan kehebatan ajaran Islam. Apa dia? Yuk kita bahas ya. Nah, sebelumnya kita yel dulu ya. Kalau Ustadz bilang Islam, jawabnya adalah agamaku. Ya, bisa semuanya? Ayo semua. Islam, agamaku. Lebih semangat. Ayo, Islam, agamaku. Iya. Aku cinta Islam. Ah, gitu ya. Aku cinta Islam. Ayo, sekarang kita gabung ya. Islam, agamaku. Ya, sekali lagi. Islam, agamaku. Aku cinta Islam. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi sampai akhir hayat kita harus mempertahankan keislaman kita. Ya. Bahwa ada perintah dari Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati sehingga engkau mati dalam keadaan muslim. Ya. Nah, apa saja keindahan Islam itu yang membuat kita akhirnya bangga dan bersyukur menjadi seorang muslim? Berbicara masalah Islam, maka tentunya tidak lepas dari dasar-dasar dan fondasi dalam ajaran Islam. Ada istilah rukun Islam, ya, arkanul Islam, rukun Islam. Baik, dan Ustaz, ada berapa rukun Islam? 5, ya. Masih ingat? Ya. Lagu kita dulu, yang mungkin anak-anak Ustaz ada yang sudah pernah belajar di TK Al-Quran dulu. Apa? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Ada berapa? 5. Nah, kita akan bisa melihat keindahan Islam, kehebatan Islam dari hikmah yang diperoleh dari 5 rukun Islam ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah syahadat. Ya, mengucap 2 kalimat syahadat. Apa dia? Kalimatnya sama-sama yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Nah, seorang yang akan masuk dalam ajaran Islam atau dalam agama Islam, maka dia mutlak harus bersyahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Dan alhamdulillah kita semua adalah orang yang sudah muslim dari kecil. Nah, kalaupun ada yang belakangan ini dia menjadi seorang muslim, ya, di antara anak Ustaz ada yang mu'alaf misalnya, syukuri itu. Artinya apa? Bahwa Allah telah memberikan sebuah kesempatan, sebuah hidayah, anugerah yang besar bagi anda yang mu'alaf ini, sehingga akhirnya memeluk ajaran Islam. Nah, kekuatan utama seorang muslim adalah akidahnya, ya. Seorang muslim itu dalam hidupnya tidak akan pernah bisa ia lepas dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala problem, masalah kehidupan yang dihadapi itu akan gampang dilalui dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi seorang muslim, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah sebuah fondasi keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang maha kuasa yang disembah selain Allah. Maka segala tumpuan dan harapannya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini sangat indah sekali, adik-adik sekalian, anak-anak Ustaz. Kenapa? Orang-orang yakin bahwa Allah sangat baik, Allah yang menjaga dirinya, Allah yang mengijabah segala doa-doanya, Allah yang mengatur dan memberikan
jalan keluar atas permasalahan hidupnya, akan terbangun semangat hidup yang baik, optimisme yang tinggi. Maka mulai dari sekarang juga anak-anak Ustadz, ketika ada masalah, yuk semuanya langsung adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid tersebut, ya, syahadat tersebut menanamkan kepada diri kita bahwa jangan meminta dan berharap kepada manusia seutuhnya. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta kepada yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mengijabah doa-doa orang-orang yang minta kepadanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini sebuah keyakinan kita bahwa ada model yang terbaik, manusia terbaik yang Allah contohkan kepada kita semua. Uswatun hasanah. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah insan terbaik yang memberikan berbagai perilaku, contoh-contoh teladan yang terbaik buat kita dalam segala hal. Ketika menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang suami, menjadi seorang pimpinan keluarga, menjadi seorang pimpinan masyarakat, menjadi sahabat, Rasulullah adalah model yang terbaik. Dan nanti kalau anak Ustadz belajar tentang sejarah Rasulullah dari hidup awal kelahiran dan sampai nanti wafatnya, anak Ustadz akan menemukan keindahan pribadi yang agung dan luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah setelah syahadat, yaitu sholat. Jadi sholat yang kita lakukan ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sholat fardu, itu ada hikmah besar dan keindahan khusus buat kita. Untuk apa kita sholat? Ya, Allah menyatakan aqimis sholah bi dzikri, ya. Kerjakanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat itu tujuan utamanya adalah bagaimana kita sering melakukan interaksi hubungan batiniah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak hikmah sholat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya gimana ya? Bahwa orang yang sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukankah saya sering melihat Ustadz, bahkan ada orang yang sholat sedang dalam sholatnya bermain-main. Sholat tarawih di masjid, saya melihat teman-teman saya dorong-dorongan Ustadz. Kok nggak tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Nah, jadi ada sholat yang bisa memberikan efek yang baik ketika dia benar-benar dalam sholatnya, dan ada sholat yang bahkan Allah cela ketika kita tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Siapa yang menyatakan? Allah sendiri dalam surah Al-Ma'un. Ayo baca semuanya. Fawailul lil musallin. Lanjut. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya, yang mereka ria dalam sholatnya. Maka Allah sendiri menyatakan bahwa tidak ada efek positif bagi orang yang sholatnya tidak sungguh-sungguh, bahkan celaka. Bahkan Allah ancam dengan kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Ayo, nah Ustaz, pernah ngeliat nggak ada teman-teman kita yang sholat mungkin di dekat rumah kita sana, lagi sholat ngobrol, ya, lagi sholat main-main, dorong-dorongan, tertawa. Nah, ini sebenarnya sangat tidak boleh, jangan dibuat ya. Ada yang pernah buat begitu? Ayo kalau ada, istighfar, astagfirullahaladzim. Maka sholat itu adalah sebenarnya mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Bayangkan kita 5 hari itu menghadap dan melapor kepada Dia yang maha melihat, Dia yang maha benar janjinya, Dia yang maha menepati janjinya, antara menepati janjinya tentang ganjaran kebaikan dan juga ganjaran dari keburukan berupa siksa atau azab yang diberikan pada orang-orang yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi seandainya anak Ustadz ya, disuruh melapor 1 hari 5 kali sama kepala sekolah dan diminta untuk menyampaikan apa kesalahan-kesalahan hari ini?
Bayangkan 5 kali dalam satu hari. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pasti anak ustadz akan segan melakukan pelanggaran. Betul? Karena setiap kali ketemu dengan kepala sekolah, kita mengaku kesalahan-kesalahan kita, kemudian dia beri nasihat buat kita. Artinya apa? Dengan sering ketemu, kita merasa sering terpantau oleh kepala sekolah kita. Itu kepala sekolah yang tidak maha melihat. Apalagi kalau kita selalu sholat 1 hari 5 waktu, ya, dilihat oleh dia yang maha melihat. Maka disinilah letaknya keberhasilan orang yang sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ada merasa dihawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat muraqabah di sana. Apa itu muraqabah? Merasa diri selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sekarang anak-anak ustadz bisa ngeliat ustadz di video? Bisa. Dengan apa? Dengan mata masing-masing. Nah, Allah bisa melihat diri kita. Bahkan yang ada di dalam jiwa kita, Allah memahami dan mengetahui. Oke, maka sholat bagi seorang muslim adalah sebuah keindahan, ya. Orang yang benar-benar sholat, maka dia akan berpuasa dengan benar tanpa harus ada pengawasan dari orang lain. Orang yang sholat dengan benar, dia nggak mau nyontek karena dia merasa harus jujur, ya, dalam segala aktivitas belajar dan ujian misalnya. Nah, orang yang benar-benar melaksanakan sholat tanpa harus disuruh orang tuanya, dia gemar dan ingin membantu orang tua. Inilah indahnya pribadi orang yang mengerjakan sholat. Setuju? Baik. Nah, sekarang yang ketiga adalah berpuasa. Ini dia, saum, ya. Berpuasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Bulan Ramadan adalah termasuk salah satu dari puasa wajib, ya, yang harus kita laksanakan. Nah, jadi apa manfaatnya Ustadz ketika kita berpuasa? Apa keindahan dari berpuasa? Masya Allah, kalau kita mau melihat hadis-hadis Rasulullah, berbagai penelitian orang-orang pintar, anak Ustadz sekalian, ternyata banyak rahasia besar yang diperoleh dari orang-orang yang mau berpuasa, ya, baik bulan suci Ramadan atau puasa sunnah lainnya di setiap bulannya, ya, setiap minggunya, Senin dan Kamis misalnya. Apa dia manfaatnya? Kalau kita lihat hadis Rasulullah Muhammad SAW untuk urusan fisik misalnya, kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Nah, anak-anak ustaz sekalian, sungguh Islam itu agama yang betul-betul mengajarkan kita untuk tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal. Nah, contoh ini, kita anak-anak ustaz pasti semuanya senang makanan yang manis-manis, yang seger dan sebagainya. Ingat loh, dalam Islam itu yang dimakan tidak hanya sekedar yang halal, tapi harus yang thayyib. Ya, apa thayyib itu? Baik. Baik buat apa? Buat diri kita. Maka sangat tidak baik kalau misalnya anak-anak ustaz itu karena hobi minuman apa namanya itu? Yang bubble-bubble itu, ya. Nah, kan ada kan yang minuman dari Thailand katanya itu kan. Jadi satu harian minum itu terus, ya. Itu terus yang dikonsumsi. Akhirnya apa? Sifat berlebihan sikap berlebihan ini akan membawa kerugian. Dan tidak sedikit kita dengar berita ada orang-orang yang sakit karena berlebihan dalam hal mengkonsumsi sesuatu, ya. Maka Islam itu memberikan ajaran puasa, gitu, ya. Dalam urusan fisik, maka puasa itu adalah untuk menata kesehatan pada tubuh kita, gitu, ya. Jadi pernah Ustaz baca juga di sebuah referensi bahwa selama 11 bulan yang lalu, ya, di bulan Ramadan ini alat pencernaan kita di dalam perut tubuh kita ini kan terus bekerja, ya, terus bekerja tanpa henti. Malamlah baru beristirahat. Nah, artinya apa? Puasa itu sangat dibutuhkan dan sangat baik buat diri kita, buat tubuh kita, terutama alat pencernaan kita yang dia itu 1 bulan diberi waktu istirahat untuk merecovery, ya, memperbaiki kondisinya lebih baik. Nah, ketika siang hari katanya bahwa tidak ada makanan yang akan diolah, maka yang dilakukan oleh alat pencernaan tubuh kita adalah melakukan peremajaan, ya, melakukan perbaikan sel dan sebagainya, sehingga orang yang berpuasa itu akhirnya sehat. Nah, begitu, ya. Nah, jadi banyak sudah penelitian membuktikan tentang manfaat puasa
bagi kesehatan kita, ya. Nah, kemudian bagi urusan jiwa kita apa manfaatnya? Kata Rasulullah, puasa itu adalah wija, untuk menjadi benteng. Ya. Mana saum sendiri atau puasa itu sendiri adalah al-imsak, menahan, ya. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang menahan dirinya dari apa? Dari segala hal yang bisa membatalkan puasanya, ya. Nah, bagi orang muslim yang baik atau mukmin yang baik, tidak hanya sekedar menjaga puasanya dari membatalkan, tapi juga menjaga nilai puasanya dari hal-hal yang menggugurkan, katakanlah bahasanya, pahala puasa yang kita lakukan. Karena kata Rasulullah, tidak sedikit orang yang berpuasa, tidak ada yang dia peroleh selain apa? Selain lapar dan haus semata. Siapa itu? Yaitu orang yang berpuasa, tapi tidak menjaga matanya dari melihat yang haram. Yang berpuasa, tapi tidak menjaga lisannya dari berkata yang haram. Memfitnah orang, berbohong, riba, ya, mengadu domba dan sebagainya. Telinga tidak digunakan dengan benar ketika berpuasa. Nah, intinya orang yang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Target utama puasa adalah bentuk jadi pribadi takwa. Apa itu pribadi takwa? Kalau Ustadz sering mengatakan itu adalah pribadi yang sangat unggul, the excellent personality. Pribadi yang selalu menyukai segala kebaikan dan bergegas meninggalkan segala keburukan atau ketidakbaikan. Sebagaimana definisi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa sangat suka dengan segala perintah Allah yang dia yakini sangat baik buat dirinya, dia jalankan. Nah, apa saja perintah Allah dalam Al-Qur'an? Ternyata anak ustaz sekalian, perintah pertama yang turun dalam Al-Qur'an bahkan bukan tentang sholat, tapi tentang apa? Tentang Iqra, membaca, bacalah. Ini sebuah simbol aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Maka seorang muslim yang baik, anak muslim yang baik, dia adalah orang yang mencintai membaca. Maka muslim yang sebenar-benar muslim adalah diantaranya dia mengamalkan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, menikmati menuntut ilmu, dan sangat serius untuk mengisi bagian leher ke atas. Nah, negara-negara maju saya dengar mereka sering investasi untuk bagian leher ke atas. Maksudnya apa? Meningkatkan kemampuan leher ke atasnya, kemampuan komunikasi, kemampuan literasinya, membacanya, kemampuan berpikirnya, ide-ide kreatifnya. Nah, negara-negara tertinggal kabarnya masih banyak menginvestasikan, mengeluarkan uangnya hanya untuk leher ke bawah. Maksudnya apa itu? Urusan perut, urusan selera, makan, hawa nafsu dan sebagainya. Mudah-mudahan anak ustadz, kita semua orang yang sungguh-sungguh untuk berinvestasi, untuk mengeluarkan banyak potensi yang kita miliki demi meningkatkan kemampuan otak, ya, atau akal kita sehingga menjadi pribadi dan muslim yang baik. Nah, itu yang ketiga tentang puasa. Yang kemudian keempat adalah zakat. Apa indahnya dari amalan zakat ini? Masya Allah, zakat ini adalah sebuah bentuk kepedulian. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah bukan pribadi muslim yang cuek. Hati-hati ya anak ustaz. Ketidakpedulian membuat hati kita membeku dan tidak punya rasa kemanusiaan. Dan muslim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setelah aqimus shalah wa atuz zakah. Ada beberapa ayat yang menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan salat dan bayarkan zakat. Maksudnya apa? Bahwa sholat hubungan kepada Allah, zakat membangun hubungan kepada manusia, dan kita disuruh untuk peduli dengan sesamanya. Nah, itu yang pertama kehebatannya. Muslim dituntut peduli dengan yang lain, dan orang yang peduli ini sangat disukai oleh siapapun. Setuju? Yang kedua, rahasianya apa? Keindahannya apa zakat ini? Bahwa bagi muslim yang baik, kita semua pasti ingin menyempurnakan rukun Islam kita, termasuk kita ingin mampu berzakat. Nah, seorang muslim harus punya impian, ingin sekali bisa selalu membayar zakat. Nah, syarat wajib membayar zakat itu apa? Punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan harta, finansial. Betul? Maka seorang muslim yang ingin berzakat dalam hidupnya adalah seorang muslim yang ingin sukses, ingin mapan finansialnya. Bukankah Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah? Maksudnya apa itu? Banyak memberi itu lebih mulia dibandingkan banyak
Meminta. Dan termasuk pemberian yang wajib adalah zakat. Nah, anak ustaz semua ingin jadi orang yang selalu meminta atau memberi? Tangan di atas atau tangan di bawah? Ya, tangan di atas lebih mulia. Untuk itu, agar bisa mampu membayar zakat, apa yang kita lakukan? Menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Terutama di dunia dulu, untuk bisa membayar zakat. Maka muslim yang baik adalah muslim yang ingin sekali bisa jadi orang yang membayar zakat. Artinya apa? Ingin punya kekuatan finansial. Luar biasa. Jadi sungguh dengan rukun Islam khususnya zakat, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala harus punya kekuatan finansial, harus punya materi yang banyak dan halal. Untuk apa? Untuk bisa membantu orang lain dengan zakat. Indah sekali bukan? Maka tidak layak bagi seorang muslim itu hanya mengeluhkan kondisi kemiskinannya, malas, tidak mau berbuat, hanya meminta-minta. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang terakhir adalah yang kelima. Rukun Islam kelima apa? Melaksanakan ibadah haji. Ya, siapa yang ingin berangkat ibadah haji? Katakan dong. Ya. Siapa yang ingin haji dan umroh? Iya, jadi kalau tidak bisa haji, karena haji setiap tahun itu ada kuotanya, ada batasnya, minimal sambil kita mendapat panggilan haji kita bisa umroh ya. Nah, apa indahnya ibadah haji ini? Wah, ibadah haji ini anak saudara sekalian adalah ibadah yang menguji diri kita untuk mau berkorban di dalam ajaran Islam, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di dalam zakat itu syarat wajibnya adalah punya kemampuan materi yang banyak ya, finansial yang baik. Nah, kalau haji ini tidak hanya itu, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dia dituntut punya kemampuan finansial, punya kemampuan fisik pula, harus sehat ya. Maka yang dikorbankan atau yang dimujahadahkan orang berangkat haji adalah dia mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan kedekatannya pada orang yang dia cintai, bahkan mempersiapkan nyawanya sekalipun untuk siap ya ketika misalnya Allah berkehendak dia harus wafat di tanah suci Mekah. Nah, itu dia ya. Nah, jadi itu diantara bentuk indahnya orang yang melaksanakan ibadah haji. Dia diasah oleh Allah mentalnya untuk siap berjuang, untuk siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu ya. Yang kedua, apa keindahan ibadah haji itu lagi? Yaitu adalah sebuah ibadah yang mensimulasikan diri kita seolah-olah kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram hanya dua helai, menutup bagian atas dan menutup bagian bawah kita, dan tidak boleh berjahit. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah haji itu kita dituntut untuk sadar bahwa kita tidak punya apa-apa dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Jadi memang dituntut untuk kembali sadar bahwa kita ini hanya hamba Allah yang dititipi oleh Allah dengan segala anugerahnya dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahan berikutnya adalah dari ibadah haji kita bertemu dengan banyak orang seluruh dunia membangun ukhuwah Islamnya. Nah, itu dia ya. Jadi orang-orang yang merindukan haji adalah orang-orang yang merindukan untuk bisa punya kemampuan finansial juga, punya kesehatan yang baik juga ya, punya kemampuan untuk berkorban sejenak berpisah dari keluarga, dan kemudian juga punya kemauan untuk berukhuwah Islamnya. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu diajak untuk peduli satu dengan yang lainnya. Demikian anak ustaz sekalian, kita simpulkan bahwa keindahan Islam itu akan kita peroleh ketika kita merenungkan makna dari banyak hal dalam ajaran Islam. Di antaranya adalah rukun Islam. Alhamdulillah. Demikian dari Ustadz Muhammad Khairil. Semoga semuanya bisa paham dan berkenan mendengarkan tausiah ini. Dan insya Allah ya kedepannya nanti anak-anak Ustadz semuanya mengamalkan dan semakin memahami indahnya ajaran Islam. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.